Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi teman-teman kelas 11 survive yang dirahmati Allah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan menyampaikan beberapa kisah teladan. Ada 2 kisah teladan yang akan kita sampaikan. Dari presenternya itu ada saya Muhammad Azra, Saya Izzat Al-Farisina, dan bersama satu teman kami yang berhalangan hadir yaitu Zaki Dinatra Zulkarnain. Oke. Subhanallah. Untuk kisah pertama yang akan kita teladani pada siang hari ini, siang menjelang sore, ada kisah dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nah, siapakah Sayyidina Uwais Al-Qarni ini? Jadi beliau adalah seorang penduduk Yaman, tepatnya di daerah Qan dari kabilah Murad. Nah, beliau ini hidup sebagai anak yatim yang akhirnya membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Nah, jadi apa keistimewaan yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni ini? Walaupun yang dimiliki oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni ini, walaupun dia belum pernah bertemu dengan Sayyidina Rasulullah SAW, tapi Rasulullah pernah bersabda bahwasanya beliau adalah seorang penduduk dunia yang mungkin tidak diketahui oleh penduduk dunia yang lain, tapi beliau sangatlah dicintai oleh penduduk langit. Nah, apa perkara atau hal yang dilakukan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni ini sehingga sangat dicintai oleh penduduk langit adalah suatu ketika ibu dari Sayyidina Uwais Al-Qarni ini ingin menunaikan haji. Namun karena Sayyidina Uwais Al-Qarni merupakan orang yang kurang mampu, beliau tidak mampu untuk menyanggupi keinginan dari ibunya ini. Oleh karena itu beliau akhirnya membeli seekor anak sapi dan membawanya naik turun bukit selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan sampai sapi ini menjadi besar. Orang-orang yang melihatnya terheran-heran apakah yang dia lakukan. Namun ternyata yang dia lakukan ini adalah sebagai bentuk pelatihan agar dia dapat menggendong ibunya pergi ke tanah suci di Ka'bah. Nah, saking istimewanya beliau ini, bahkan Rasulullah pernah bersabda agar kaum muslim meminta kepadanya untuk mendoakan pengampunan kepadanya, karena doa beliau adalah doa yang mustajab. Nah, apa saja teladan yang dapat kita ambil dari Sayyidina Uwais Al-Qarni? Yang pertama adalah hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Walaupun kita mungkin insya Allah menjadi orang-orang yang tercukupi hidupnya, namun kita harus tetap hidup sederhana. Bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan apa yang kita inginkan, namun kita harus mempunyai batasan. Selanjutnya, menerima ujian hidup dengan ikhlas, termasuk penyakit kusta. Jadi salah satu cobaan yang didapat oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni ini adalah beliau mendapatkan penyakit kusta sehingga dikucilkan oleh penduduk di Yaman. Selanjutnya ada tetap berusaha dan bekerja keras meskipun diuji, sangat berbakti kepada orang tua, termasuk ibunya, di mana beliau pernah menggendong ibunya ke Mekah untuk haji seperti yang saya ceritakan tadi. Selanjutnya tidak tertarik kepada perhatian dan fasilitas dari penguasa dan menolak perlakuan istimewa, di mana beliau lebih memilih hidup seperti rakyat biasa. Selanjutnya kita langsung masuk ke tokoh yang kedua aja, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Mungkin kalau untuk tokoh ini lebih populer di kalangan kita sebagai umat muslim, insya Allah umat mukmin juga yang senantiasa senang dalam menuntut ilmu. Ya, ini adalah biografi dari beliau. Nama lengkapnya adalah Sayyidah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau memiliki julukan itu Ummu Aminah. Dan sebenarnya dari informasi yang kami ulik dari teman terutama terdapat perbedaan tentang tahun kelahirannya. Namun sebagian besar ulama atau jumhur ulama bersepakat bahwa ia lahir sebelum masa kenabian, sekitar pada saat renovasi Ka'bah, yaitu ketika Nabi berusia 35 tahun. Berikut adalah sifat dan julukan-julukannya. Yang pertama adalah Az-Zahra yang cemerlang. Ia adalah yang langsung disematkan setelah namanya yaitu Fatimah, lalu Batul, Perawan, Al-Qahirah, akhir artinya suci, lalu Ummu ibu para imam. Dan yang terakhir Sayyidah Nisa Al-Alami, pemimpin wanita sejati.
Ini adalah keutamaan-keutamaan dari Sayyidatuna Fatimah Zahra. Bagi dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang melakukannya berarti melakukanku. Dari hadis tersebut, dari matan ini dapat terlihat bahwa Rasulullah SAW sebegitunya menganggap Fatimah sebagai bagian dari dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun menganjurkan kita sebagai umatnya untuk menghormati beliau, menghormati Fatimah sebagaimana kita menghormati dan juga mempercayai serta mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua adalah sebagai pemimpin wanita sejagat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, tidakkah engkau senang menjadi pemimpin wanita seluruh alam? Lalu wanita yang paling mulia, ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau puas menjadi wanita terbaik dari seluruh umat ini dan para mukmin? Jadi dari dua hadis ini dapat terlihat bahwa Rasulullah SAW itu melakukan semacam dialog dengan Fatimah, dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan beliau pun mengajukan sebuah pertanyaan yang sifatnya itu adalah lebih ke pertanyaan untuk menekankan itu sebuah kesiapan atau sebuah keyakinan bahwa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini memiliki kemuliaan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan itulah yang harus kita yakini sebagai umat muslim yang beriman. Tokoh wanita surga, penghuni surga utama, disebutkan nama-namanya Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asiyah, istri dari Firaun, diriwayatkan oleh Ahmad. Berikut adalah keteladanan terutama bagi teman-teman akhwat atau bagi para wanita. Pertama adalah rumah tangganya sangat sederhana, bahkan sedikit kekurangan hingga harus menggadaikan barang, termasuk kerudungnya kepada orang Yahudi demi kebutuhan makan. Jadi yang pertama, sebenarnya kunci dari rumah tangga yang bahagia itu adalah kesederhanaan dan juga saling menerima satu sama lain, terutama bagi mereka yang sama-sama membangun jalinan dalam rumah tangganya. Kemudian salah satu yang mungkin bisa kita nilai sebagai iktikad baik dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra adalah effortnya atau usahanya yang sungguh luar biasa. Dia tidak malu untuk menggadaikan barangnya, termasuk kerudungnya yang mungkin pada waktu itu menjadi kebutuhan primer bagi dirinya, ya, karena termasuk ke dalam sandang seperti itu kepada orang Yahudi pula, tapi yaitu untuk memenuhi kebutuhan makannya, karena yang makan itu untuk keluarga. Jadi di situ kita bisa lihat keteladanan yang pertama itu adalah bagaimana cara beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra itu menempatkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas utama bagi keluarganya. Tidak hanya melihat kebutuhan bagi dirinya, namun juga keluarganya secara umum, untuk melihat kebutuhan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, meski serba kekurangan, keluarga tetap harmonis dan bahagia bersama Ali bin Abi Thalib hingga akhir hayat. Itu tadi sempat saya singgung juga kunci dari rumah tangga yang bahagia. Lalu Rasulullah sangat menyayangi Fatimah. Menjelang wafat, beliau membuat Fatimah menangis lalu tersenyum. Beliau mengabarkan bahwa Fatimah akan menjadi keluarga pertama yang menyusulnya ke surga. Jadi itu, selain Rasulullah SAW memang adalah sosok yang sangat luar biasa baik hatinya, sayang kepada anak-anaknya, dan yang pasti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini adalah seorang wanita yang sangat valuable. Oleh karena itu mengapa Rasulullah memiliki alasan yang sangat kuat dan secara objektif untuk menyayangi Fatimah sebagai putrinya yang sungguh luar biasa. Begitupun bagaimana teman-teman tidak hanya yang akhwat namun juga yang ikhwan untuk berbakti kepada orang tuanya agar kita disayang oleh orang tua juga. Lalu secara personality, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dikenal sebagai perempuan yang agung, perempuan yang sabar, bersahaja dan berakhlak mulia. Meskipun beliau adalah orang yang sangat sederhana, tapi kesederhanaan itulah, kehambalan itulah yang membuat beliau itu memiliki karisma di depan orang-orang lainnya, yang menjadi idola, yang menjadi contoh bagi para wanita di zaman itu pertama. Dan yang terakhir, meski merupakan anak dari Nabi SAW dan juga istri dari pemimpin besar atau khalifah besar, beliau tidak sombong dan hidup sederhana tanpa banyak menuntut. Oke, mungkin cukup dua kisah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami ingin membuka sesi diskusi atau tanya jawab bersama teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya?